Hi everyone, ini dengan Coach Johnson. Dan saya Dr. Caleb. Kembali lagi bersama kita di Fitter Company Talks. And hari ini kita mau ngebahas tentang fatigue atau lelah. Nah, kalau misalnya definisi dari kedokteran sendiri, fatigue itu apa sih, Coach? Sama ya, fatigue ya lelah ya. Cuman gejalanya yang bisa membedakan ya, bukan sekedar kayak aduh capek nih, bukan sekedar seperti itu ya coach ya. Jadi sebenarnya lelah itu kan sebenarnya kalau kita bicara lelah sangat luas sekali ya. Betul, Ada capek, lesu, betul, letih, betul. banyak banget lah bahasa Indonesianya tentang lelah itu sendiri. Nah, tapi kan kita kesulitan nih untuk mendeskripsikan sebenarnya rasa lelah itu sendiri itu apa gitu loh. Ya, Mungkin ada di kamus kedokteran gitu, lelah in general. ya. Sebenarnya lelah ini bukan hanya kalau kita tahu itu secara fisik ya Fisik. sebenarnya. Tapi lelah ini nggak hanya secara fisik, tapi secara psikis. Jadi keseluruhan tubuh kita nggak hanya secara psikis ya, mental juga ya. Nah ini dua hal Physically, ini mentally berarti betul ya. betul. Dua hal ini bisa lelah dan salah satu juga bisa menyebabkan yang lainnya, coach. Jadi saling berkorelasi. Betul betul Jadi orang yang punya capek badan lah, letih secara fisik, nanti bisa mengganggu mentalnya juga, juga. betul Dan mental juga berpengaruh ke betul fisiknya gitu ya. sangat Dan mungkin. sebenarnya kalau misalnya kita berbicara penyebabnya sendiri, kayaknya nggak bakal selesai nih dalam 10 menit ke depan nih kalau kita ngomongin sebabnya sendiri. Tapi yang pada umumnya aja kira-kira. Ya, secara garis besar dulu ya, penyebab dari fatigue tentu kita lawannya ialah recover. Karena fatigue itu lelah ya coach ya. Nah berarti kurang dari recovery, kurang dari pemulihan. Tetapi pemulihan yang kita maksudkan di sini bukan sekedar pemulihan mungkin sekedar tidur ya coach ya. Atau mungkin orang yang sakit terus minum obat terus pulih, bukan sekedar itu ya. Jadi lebih luas. Nah, kalau kita ngomong tentang pemulihan, mungkin kita nanti akan bicara lebih lanjut tentang mungkin salah satu tidur, masalah psikis, mental, kemudian kita bisa berbicara tentang masalah nutrisi, makanan, itu semua akan Jadi mempengaruhi fatigue itu sendiri, coach. kasarnya kalaupun misalnya nih tidurnya cukup, nggak menjamin dia tidak mengalami kelelahan. Betul. Oke, karena kan biasanya kalau capek ya tidur aja gitu. Iya, Ya kan sesimpel itu kan solusinya. Tapi kayaknya kalau untuk kita bicara tentang tidur aja kayaknya lebih ke fisik doang dah. betul. Bener nggak? Fisik ya, mental juga ya, coach, Mental ada juga ya. ya. Nah jadi kalau kita trace back, kita kembalikan lagi. Tadi kan Dokter Caleb bilang bahwa lelah itu mencakup recovery-nya mencakup banyak hal. Betul. Nah, yang paling penting kalau misalnya di top 3 kan, kira-kira apa aja nih kalau diurutkan kira-kira? Untuk recovery ya. Untuk masalah lelahnya itu sendiri, maka pertama memang kita harus mengatur dari lifestyle. Lifestyle-nya ini yaitu terdiri dari ya kehidupan sehari-hari ya, stres ya, stresor dari kehidupan sehari-hari. Ya. Ini harus kita atur. Stresor kehidupan sehari-hari ya dari pekerjaan ya seperti itu ya, keluarga. Berarti seperti yang kita pernah bahas juga yang adanya eustress distress Betul, betul. itu juga berpengaruh besar ke fatigue. Ya, Oke. ujung-ujungnya nanti bisa seperti itu ya, kepada fatigue ya. Kalau masih sebentar mungkin baru stres seperti biasa ya. Oke, jadi teman-teman yang menonton hari ini yang mesti diingat tuh adalah kalau misalnya terasa lelah belum tentu bisa diatasi dengan cukup tidur aja. Ya, Betul kan ya? Nah, untuk efeknya sendiri kan saya pernah menjelaskan juga ya setiap kali di fitness trainer course terutama. Di situ kita bahas ada yang namanya beban allostatic. Jadi allostatic load itu adalah di mana ada internal stress sama external stress yang menyebabkan seseorang menjadi sakit. ya. Nah itu kira-kira dari internal sama eksternal ini mungkin yang lebih mempengaruhi adalah respons kita terhadap stres itu sendiri kali ya. Betul, coach. Jadi kalau lelah memang secara in general kita nggak tahu ya sebabnya karena apa. Baik karena kecapean, pikiran, itu kan bisa menyebabkan lelah ya. Betul. Cuman artinya solusinya pun sangat beragam ya. Beragam, tergantung dari penyebab itu sendiri sebenarnya, coach. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan sekedar masalah bagaimana kita mengatasi fatigue ini, tetapi yang paling penting ialah apa Mencari penyebab akarnya fatigue-nya ya. ini. Betul. Karena
penyelesaiannya atau penanganannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Kalau enggak ya jadi balik lagi Iya, jadi ya kayak cuma curing ya. sekedar tidur, setelah tidur bangun pagi kok masih rasanya lelah. Jadi kalau diumpamakan lelah itu adalah cedera, jadi siklus cedera berulang nih. Ya, Jadi lelah berulang nanti. ya, So far so good ya. Maksud penjelasannya menarik nih teman-teman sekalian karena banyak sekali yang mengira bahwa lelah itu sesuatu yang remeh. Bahkan kalau di fitness training sendiri, manajemen antara lelah dan stimulus itu penting banget gitu. Fatigue sama stimulus yang diberikan ke tubuh kita itu bahkan ada yang mengatakan rest itu adalah part of the training. Yep. Training program maksudnya. Itu Setuju tuh, setuju Coach. ya, pasti Setuju. setuju ya, karena tanpa enough recovery, tanpa enough rest, maka tidak akan terjadi yang namanya hipertrofi. Betul. Dan menurut saya sih itu berlaku juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk efek samping dari lelah fisik kita udah tahu lah ya, lemas, kemudian kontraksi otot atau kekuatan otot juga menurun. Kalau secara mental sendiri kira-kira bagaimana, dokter? Ya, secara mental ini akan mempengaruhi mood ya, paling tidak ya. Mood kita menjadi lebih swing, menjadi Cranky, iya, gampang jadi- marah-marah gitu, betul, teman-teman. iya. Kita tidak terlagi bersemangat untuk melakukan sesuatu, mungkin bawaannya hanya diem aja, mungkin jadi lebih banyak mau tidur, lebih menyendiri di Jadi, rumah seperti itu. Kedengarannya kalau deskripsi seperti itu artinya teman-teman kita yang hipersensitif kalau sudah mengalami mental fatigue itu bisa berbahaya dong ya. Sebenarnya bisa, betul coach. Jadi kalau mental fatigue diteruskan, sebenarnya bahkan bisa terus-menerus jadi gejala depresi. I see. Ya, bukan sekedar stres, lelah lagi, tapi malah jadi gejala depresi. Kalau kita tahu gejala depresi semakin berat ya, coach ya. Dan bisa sampai suicide ya. Betul. Ya. Nah itu dia teman-teman. Kita juga harus memahami bahwa stres itu kan, lelah itu kan terbagi menjadi fisik and mental gitu loh. Kalau misalnya kita hanya, let's say, tidak mengetahui sebabnya dan juga treatmentnya salah, ya nggak akan membantu banyak ya Ya. untuk mengatasi rasa lelah. Bahkan yang saya pelajari ada yang namanya chronic fatigue. Betul. Jadi apa sih sebenarnya chronic fatigue itu? Sebenarnya itu sama kayak fatigue, tetapi dia lebih panjang coach. Jadi kok chronic fatigue itu paling tidak membutuhkan sampai 6 bulan. Coba bayangkan setiap hari Crazy. selama 6 bulan lelah terus. Itu Udah kayak di penjara ya. stres banget itu pasti ya coach ya. Iya. Depresi sih pastinya Depresi. rasanya kalau seperti Chronic itu. fatigue itu bahkan yang saya baca juga tidak bisa diatasi dengan recovery sederhana gitu loh. Betul. Maksudnya dengan tidur aja, dengan makan yang benar aja tuh nggak bisa sembuh gitu. Ya, ini udah kompleks, jadi membutuhkan multidisiplin ya, dari tidur. Mungkin kalau diupayakan itu seperti kayak rumah sudah kebakaran lah katanya. Ya, Kebakaran banyak perbaikannya, dapur, Coach. ya dapurnya aja atau hampir setengah rumahnya atau 3/4 rumahnya. Semakin banyak yang area yang terbakar maka semakin lama renovasinya. Mungkin umpamanya seperti itu. Ya. Nah di sesi berikutnya kita akan mendiskusikan bagaimana menangani kronik atau fatigue baik fisik maupun mental. And ada yang mau ditambahkan, dokter? Ya, bagi teman-teman, jadi kalau yang merasa lelah, hati-hati, jangan merasa lelah itu hanya sekedar biasa-biasa saja. Mungkin ini ada bibit awal dari permasalahan yang lebih besar. Jadi perlu diketahui penyebabnya. Kalau cuma sekedar kurang tidur, maka ya tidur. Tapi kalau ada permasalahan yang lain, maka harus dicari tahu supaya cepat-cepat bisa ditangani. Betul. Kalau dari saya sendiri sih, terutama buat teman-teman yang berlatih kekuatan ya, manajemen lelah itu sangat penting sekali. Maksudnya jangan cuman fokus ke latihannya aja, cuman manajemen dari kelelahannya juga tidak diperbaiki gitu loh. Jadi alangkah baiknya bisa lebih fokus juga mempelajari tentang bagaimana sih manajemen lelah yang baik. Itu sih dari saya. Ya. Thank you teman-teman. Kita sampai bertemu kembali di sesi berikutnya.